Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta dan teman-teman scholarship sharing bersama Band Raya English Course. Salam semangat. Nah, apa kabar nih semuanya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Jadi kita bisa melaksanakan acara pada malam ini dengan baik dan maksimal. Nah, baik. Pertama-tama, sebelum kita membuka acara pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga maksimal. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa tidak dapat dicukupkan. Nah, baik, sebelum kita mulai nih, teman-teman, aku mau ngingetin dulu ya, untuk teman-teman yang tidak ada kendala jaringan, boleh banget nih bisa on cam dulu, biar nanti sesi share sharingnya itu lebih enjoy gitu ya, interaksinya lebih enak gitu ya, oleh pembicara dan juga teman-teman sekalian. Nah, bisa ditunggu nih teman-teman, misalnya masih mau siap-siap, mau pakai kerudung dulu, atau mau siap-siap nyiapin yang lain dulu gitu ya. Nanti yang penting itu tetap sesama dengerin materi dari pembicara. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman pada on cam nih, mungkin aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya belum kenal, mari kenalan nih. Oke, halo semuanya, aku Jasmine Aisyah Ainudin, biasa dipanggil Jasmine. Aku merupakan mahasiswa semester 3 di Universitas Airlangga dan asalnya dari Sidoarjo. Nah, teman-teman ada yang dari Sidoarjo nggak nih? Jangan-jangan kita tetanggaan nih, jadi boleh ya kalau misalnya ada yang dari Sidoarjo, kontak-kontakan aja nanti. Oke, mungkin langsung aja aku akan membacakan rundown pada malam hari ini. Yang pertama ada opening, kemudian ada perkenalan dari pembicara, kemudian ada sesi sharing atau talk show, kemudian ada sesi Q&A, dan yang terakhir sesi foto dan penutup. Ya, karena kita udah opening nih, udah kenalan. Nah, sebelum masuk ke materi, sudah pasti teman-teman pada tahu kan ya, pembahasan webinar kita pada malam hari ini itu apa? Nah, ya, jadi
Pembahasan webinar kita pada malam hari ini yaitu mengenai scholarship nih teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, scholarship itu kan sangat diminati ya oleh banyak orang, terlebih lagi jiwa-jiwa muda seperti kita ini. Nah, dan pasti banyak banget yang harus dipersiapkan. Salah satunya yaitu kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, penyelenggara webinar malam hari ini ya, teman-teman, ini buat tambahan info aja nih, yaitu Band Raya English Course, merupakan salah satu kursus bahasa Inggris yang sudah banyak menghasilkan alumni-alumni berprestasi dan mahir di bidang bahasa Inggris loh. Jadi teman-teman bisa banget disimak sharing sessionnya bersama pembicara kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh Band Raya English Course. Oke, baik. Untuk membahasnya lebih lanjut nih ya, teman-teman. Kita harus kenalan dulu nggak sih sama siapa lagi kalau bukan pembicara atau speaker kita yang sangat hebat malam hari ini? Iya, oke. Mungkin aku mau ngenalin dulu ya untuk pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Ya, Kak Adam Amrima Fasya adalah seorang mahasiswa semester 7. Ya, mahasiswa semester 7 di Jiangsu Normal University di jurusan International Economic and Trade. Nah, Kak Adam ini asalnya dari Muara Enim, Sumatera Selatan loh teman-teman. Dan Kak Adam ini memiliki banyak sekali experience, beberapa di antaranya yaitu menjadi Ketua OSIS SMAN 2 Prabu Muli, kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi Vice Chairman of PPIT atau Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok Branch Suzhou, dan pada tahun 2021 sampai sekarang menjadi chairman-nya nih di PPIT Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok Branch Suzhou. Dan salah satu prestasi yang sangat membanggakan dari Kak Adam ini pastinya menjadi Delegates of Indonesia for ASEAN China Youth Summit 2021. Ya mungkin kita langsung sapa aja Kak Adam. Halo Kak Adam, sudah hadir di Zoom nih Kak Adam. Halo semuanya, halo Kak Jasmine. Terima kasih atas perkenalannya yang luar biasa ya. Iya, halo Kak Adam. Apa kabar nih Kak Adam? Alhamdulillah bisa dibilang baik, luar biasa. Not bad. Oke, not bad. Iya. Lagi hujan atau lagi terang nih Kak di tempat Kak Adam nih? Kebetulan saya sekarang lagi ada kegiatan di kampung Inggris ya, Pare. Dan cuacanya belakangan ini sering hujan deras banget. Iya, sering deras ya. Sama Kak, di sini juga lagi sering deras-derasnya gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya apa aja nih Kak Adam selain menjadi mahasiswa semester 7 ya Kak kalau nggak salah? Ya, jadi kalau untuk kesibukan ya sebagaimana mahasiswa di semester 7 ya, sekarang lagi nyusun skripsi, kemarin baru ngumpul judul skripsi, dan kebetulan sejak saya tinggal di Pare, saya juga sekaligus tutor bahasa Mandarin. Wow, sibuk banget ya Kak Adam ini teman-teman, tapi di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan waktunya loh menjadi pembicara pada sesi sharing pada malam hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa diharapkan untuk menyimak baik-baik dan juga kalau ada pertanyaan bisa ditanyain langsung di sesi Q&A ya. Oke, mungkin Kak Adam sudah siap nih untuk jadi pembicara pada talk show malam hari ini? Insya Allah siap. Baik, kalau udah siap mungkin langsung aja ya Kak, kita ke sesi sharing malam hari ini dengan tema scholarship. Aku mau ngingetin dulu kepada teman-teman mungkin agar sesi sharingnya juga lebih enak gitu ya, lebih interaktif juga, yang tidak ada kendala jaringan bisa untuk dinyalakan kameranya ya. Tetapi kalau misalnya memang sedang hujan deras tidak apa-apa, untuk dimatikan saja kameranya dan juga tetap mendengarkan dengan seksama. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi talk show pada malam hari ini. Mungkin ada poin-poin penting nih ya Kak Adam mengenai scholarship gitu ya, yang
teman-teman juga udah curious nih, udah kayak gimana sih caranya mendapatkan gitu ya, gimana sih tips and trick dan lain-lainnya ya. Untuk yang pertanyaan pertama nih Kak Adam, mungkin kita boleh tahu nggak sih Kak Adam untuk beasiswa Kak Adam yang di China itu beasiswa Belt and Road ya Kak. Nah itu jika terdaftar di beasiswa ini tuh diterima langsung atau auto diterima di universitas yang kita mau juga gitu Kak, atau bagaimana mekanismenya? Oke, jadi untuk di beasiswa Belt and Road ini ada dua tipe. Itu yang pertama beasiswa yang dititipkan di kampus. Jadi itu yang milih mahasiswanya itu kampusnya sendiri. Jadi surat keputusan beasiswa itu keluar dari kampusnya. Dan yang kedua itu ada beasiswa yang dititipkan ke kedutaan. Nah, itu yang biasanya kita daftar lewat website kedutaan. Nah, itu biasanya kampusnya dipilihkan oleh kedutaan. Jadi, kalau misalnya kita lihat kedutaan, biasanya itu kampusnya nggak bisa milih. Atau dengan kata lain, itu dipilihkan oleh negara atau dipilihkan oleh kedutaan. Sedangkan kalau misalnya kita daftar ke kampus langsung, kita ngambil beasiswa yang dititipkan di kampus, itu biasanya lebih spesifik ke kampus tertentu. Oke, baik. Kalau misalnya boleh tahu lebih dalam nih Kak, untuk kriteria-kriteria dari beasiswa Belt and Road itu apa aja sih Kak? Kayak informasi-informasi yang lebih mendalamnya gitu mengenai beasiswa ini. Karena kan beasiswa ada banyak nih Kak ya pasti ya. Nah untuk yang khususnya di beasiswa Belt and Road itu apa sih Kak kayak bedanya atau jalur masuknya gimana? Oke, jadi yang perlu teman-teman tahu ya, beasiswa Belt and Road ini seperti yang tadi diperkenalkan sama si Jasmine, kalau saya itu kuliah di China. Jadi sebagaimana kenyataannya di China itu kan mereka pada dasarnya berbahasa China, mereka punya bahasa sendiri. Jadi mereka bahasa sehari-harinya itu bukan bahasa Inggris. Cuman yang namanya kita kuliah ke luar negeri itu the most important skills that we have to have, skill yang paling penting yang harus kita punya itu seenggak-enggaknya pakai bahasa Inggris. Jadi intinya kalau misalnya kita mau kuliah ke luar negeri, mau kemanapun itu, mau ke Cina, mau ke Korea, mau ke Jepang, walaupun mereka punya bahasa sendiri, intinya kita tetap harus fasih berbahasa Inggris. Nah, jadi untuk persyaratan kuliah ke Cina itu, kalaupun misalnya kita belum familiar dengan bahasa China atau bahasa Mandarin, seenggak-enggaknya kita sudah punya atau sudah dibekali dengan sertifikat bahasa Inggris. Nah, untuk di China itu bisa dibilang salah satu tujuan kuliah ke luar negeri yang standar bahasa Inggrisnya tidak terlalu tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya kita berkaca ke Eropa atau ke Australia atau ke Amerika, itu biasanya mereka hanya menerima seenggak-enggaknya di IELTS kalau saya nggak salah, atau misalnya pakai TOEFL yang apa gitu pokoknya. Nah, kalau di China ini lebih rendah standarnya untuk masuk pakai TOEFL. Jadi mereka menerima TOEFL biasa atau TOEFL ITP kalau saya waktu itu daftarnya dibilangnya TOEFL ITP. Jadi untuk di China itu untuk level bahasa Inggrisnya itu tidak terlalu yang penting tidak terlalu yang kayak harus lulus IELTS atau harus lulus apa-apa gitu. Jadi intinya kalau mau kuliah ke Cina itu kalau kalian tertarik itu menurut saya salah satu alternatif yang paling mudah. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Adam. Mungkin teman-teman yang tadinya masih bingung dengan beasiswa Belt and Road ini udah ada gambaran-gambaran ya teman-teman. Gimana sih beasiswa ini tuh di China kayak gitu ya. Oke, mungkin untuk next question nih Kak, kapan beasiswa dibuka? Kapan beasiswa ini tuh dibuka? Terus apakah siswa SMA kelas 3 itu bisa mendaftar atau harus lulus dulu nih Kak dari SMA-nya? Oke, jadi setiap tahun beasiswa ini bukanya sekitaran bulan 8 atau 9. Itu kemudian sampai ke Desember. Kemudian Desember itu kayak ada break-nya gitu. Kemudian beasiswa dibuka lagi di sekitar bulan 2 atau di Januari akhir. Biasanya ditutupnya di bulan Februari akhir. Nah, jadi itu kesempatan kalau mau daftar. Nah, tadi selanjutnya ke pertanyaannya, apakah anak SMA itu bisa udah daftar atau harus tunggu lulus dulu? Jawabannya itu anak SMA sudah bisa daftar.
Jadi kalau sebenarnya itu di sistematis sekolah kita itu, nggak tahu ya, tergantung mungkin kebijakan sekolahnya masing-masing. Tapi di SMA saya dulu, saya itu bisa minta surat keterangan kelulusan walaupun saya belum lulus. Jadi ke sekolah itu kita ke TU itu bisa minta surat bahwa kita tuh bakal lulus gitu. Dengan syarat kalau tidak salah waktu itu nilai saya itu stabil dan terbilang tinggi waktu itu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah bisa dapat surat itu dari sekolah, maka kita sudah bisa daftar. Nah, jadi walaupun kita masih di semester akhir di SMA, kalau kita sudah bisa dapat surat itu dari SMA kita sudah bisa apply beasiswa, sudah bisa dengan syarat mencukupi dokumen-dokumen lain seperti raport dari semester 1 sampai 5, kemudian sertifikat bahasa, kemudian izin orang tua, surat rekomendasi, terus buat study plan gitu-gitu. Kalau misalnya dokumen sudah lengkap, walaupun kalian belum lulus SMA, itu sudah bisa apply. Baik, jadi emang boleh nih ya teman-teman yang masih SMA kelas 3 selama bisa mendapatkan surat dari sekolah dan juga dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh Kak Adam tadi, ada persyaratan dari orang tua dan lain-lain, dan juga syaratnya nilainya stabil atau melunjang tinggi, itu bisa banget untuk mengapply beasiswa ini. Baik, selanjutnya hal-hal apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan selain yang dokumen-dokumen itu ya Kak? Mungkin ada nih Kak yang tiba-tiba Kak Adam itu baru kepikiran di dekat-dekat hari gitu, atau mungkin dari pengalamannya Kak Adam itu yang harusnya dipersiapkan dari lama atau dari yang kemarin-kemarin, oh iya ini belum selesai nih, oh iya ini tinggal sedikit nih, tapi yang itu mau di-sharing gitu Kak, ke teman-teman gitu. Misalnya jangan sampai lupa, selain dokumen itu juga dibutuhkan skill ini atau apa gitu Kak, yang harus dipersiapkan gitu untuk mendaftar beasiswa ini. Oke. Jadi kalau misalnya masalah dokumen tadi intinya jangan ada yang tinggal aja ya, itu yang pertama. Kemudian kalau dari segi skills itu, kalau saya sarankan kalau mau ke Cina itu belajarlah bahasa Cina walaupun sedikit-sedikit. Walaupun mungkin baru bisa kayak i er san se u liu qi pa shi qiu, misalnya gitu kan, baru angka 1 sampai 10 gitu. Atau baru mau bilang saya mau makan, saya mau ke toilet gitu-gitu. Jadi seenggak-enggaknya kalau mau ke Cina itu sedikit aja juga nggak apa-apa gitu, belajarlah bahasa Cina biar kayak ada apa ya, dapat feels-nya gitu berbahasa Cina. Karena apa? Karena di China itu orang yang bisa berbahasa Inggris itu sangat sedikit sebenarnya. Jadi yang orang-orang yang bisa pakai bahasa Inggris itu cuman kayak sekelas mahasiswa, atau ya orang memang concernnya ke pendidikan, atau ya orang-orang yang apa ya, kelas menengah ke atas lah gitu, baru bisa pakai bahasa Inggris. Sedangkan kalau misalnya kita turun dari bandara tuh, enggak semuanya kita bakal ketemu sama orang-orang yang bisa pakai bahasa Inggris. Jadi setengah-enggaknya kita kalau udah sampai Cina bisa bilang saya mau beli ini, saya mau makan, saya lapar, saya haus gitu-gitu kan. Jadi untuk survive, untuk bertahan hidup gitu kita harus sudah bisa. Makanya jadi kalau misalnya mau nyusul saya ke Cina, ngambil beasiswa yang sama dengan saya, cara saya sebelum berangkat kan ada jeda tuh biasanya, jeda berapa bulan libur kan ya. Nah, di saat-saat itulah pelajari bahasa Mandarin. Iya, baik. Jadi itu mungkin juga jadi notes untuk teman-teman ya, gitu. Seenggaknya bisa dikit-dikit gitu ya belajar bahasa China ya, Kak ya. Oke, mungkin itu dulu untuk syarat-syaratnya ya. Untuk proses seleksinya sendiri gimana sih Kak? Ada berapa tahapan? Misalnya ada 5 gitu, atau ada cuma 3, atau ada berapa berpuluh-puluh kali ya? Mungkin juga ada dari seleksi awal A, B, C gitu. Boleh dijelasin Kak Adam untuk seleksi-seleksinya? Nah, jadi ini nih termasuk unik nih kalau dibandingkan dengan negara lain. Itu saya bilang tadi masuk kuliah ke China itu cenderung lebih gampang daripada negara-negara kalau misalnya kita berkaca ke Eropa atau ke Amerika. Karena kuliah ke China itu prosesnya tidak terlalu ribet sebenarnya. Yang ribet itu cuma dokumennya aja. Jadi banyak dokumen yang harus disiapkan. Setelah kita dokumennya klop sesuai dengan persyaratannya, kita apply. Itu biasanya nanti ada screening dari, misalnya contohnya kita bisa nge-apply-nya ke kedutaan. Nanti kedutaan bakal screening data kita, kalau ternyata match dengan klasifikasi mereka, maka kita bakal dihubungin, kemudian tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara, kalau memang ternyata kita sesuai dengan datanya, terus menyanggupi segala persyaratan dan segala macam, nah itu kita lanjut ke Cina. Jadi apa ya, bisa dibilang prosesnya
terbilang sangat simpel menurut saya. Yang rumit itu cuman di masa-masa persiapannya, karena kuliah ke China itu kan harus mempersiapkan visa, terus tuh kayak izin ini, izin itu, jadi lumayan banyak. Sedangkan untuk prosesnya bisa dibilang cuman itu sih, cuman kumpul berkas, kumpul dokumen, kemudian wawancara. Kalau memang ternyata lolos, kalau memang ternyata cocok, berangkat ke China. Segitu simple. Oke, baik. Nah, teman-teman ini nanti mungkin juga bisa disiapin dari sekarang nih ya, karena Kak Adam kan juga udah bilang kalau misalnya mungkin ribetnya di persiapan awal-awal ya. Nah, di dokumen-dokumen dan lain-lain. Jadi teman-teman mungkin nanti juga bisa dipantau di webnya atau nanti di pemberitahuan-pemberitahuannya kalau misalnya yang dibutuhkan itu ada A, B, C, D, E gitu ya. Jadi bisa sedini mungkin disiapin. Oke, mungkin Kak Adam bisa nanti ya setelah ini untuk di-share, mungkin ada webnya ya Kak dari beasiswa ini ya. Mungkin setelah ini bisa di-share ke teman-teman di chat room Zoom-nya. Jadi teman-teman bisa mantau bareng-bareng nih untuk persiapannya, dokumennya itu ada apa aja sih, dan juga mungkin yang bisa teman-teman cicil dari sekarang gitu apa aja. Oke, mungkin setelah itu setelah bahas proses seleksi nih Kak. Nah, untuk kesehariannya nih Kak, kuliahnya di sana, ini waktu Kak Adam pertama udah di sana gitu ya Kak, itu langsung ada, biasanya kan kalau misalnya anak scholarship itu ada misalnya setahun dulu nih Kak untuk belajar bahasanya yang di sana gitu ya, atau di dormitory dulu untuk diajarin bahasanya yang di sana gitu. Nah, untuk yang beasiswa Kak Adam ini tuh juga ada yang setahun gitu dulu atau langsung nanti di sana itu harus bisa bahasanya itu langsung kayak sekalian gitu, sekalian kuliah gitu. Jadi ada prepare-nya dulu misalnya setengah tahun atau gimana untuk berangkat duluan atau gimana? Oke, nah jadi saya juga jadi keinget nih karena Jasmine udah mention tadi, kuliah di Cina itu juga ada dua macamnya. Jadi ada yang English Talk sama Chinese Talk. Jadi kalau English Talk itu kita di kelasnya pakai bahasa Inggris. Jadi itu tidak ada kelas bahasanya dulu. Jadi waktu masuk datang ke China langsung kelas 4 tahun kelar S1. Cuman kalau misalnya kita ngambil yang Chinese Talk, itu di kelasnya pakai bahasa Mandarin. Jadi anak-anak yang datang ke China kalau ngambil program itu pasti setahunnya kelas bahasa dulu. Jadi mereka sekolah bahasa dulu setahun. Jadi kalau misalnya ngambil program Chinese itu rata-rata anak yang S1 atau bachelor itu selesainya kelarnya 5 tahun. Karena ada 1 tahun bahasa tadi. Memang kelebihannya apa? Kelebihannya anak-anak yang pakai Chinese Talk ini memang kemampuan bahasa Mandarinnya jago banget setelah lulus. Jadi itu pasti ada bedanya kan? Karena mereka setiap hari di kelas maupun di luar mereka pakai bahasa Mandarin. Sedangkan kalau yang kayak saya kan ambilnya yang English Talk ya. Saya kan bermodal TOEFL waktu itu. Saya 4 tahun nanti kelar semuanya pakai bahasa Inggris dari awal sampai akhir bahasa Inggris, dan cuma 4 tahun. Jadi normal. Jadi kayak sama juga kayak di negara kita kalau nggak salah S1 4 tahun juga ya. Nah sama di situ juga kalau misalnya yang program bahasa Inggris juga 4 tahun. Oke, baik. Jadi emang ada juga ya teman-teman dan Kak Adam ini yang memilih full English-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bisa ambil kesimpulan nih Kak Adam, berarti itu kuliahnya dari awal tuh langsung pakai bahasa Inggris gitu ya Kak Adam ya? Oke, nah kalau misalnya Oke. Nah, kalau misalnya kita dari awal bisa milih gitu ya, Kak, dari pakai bahasa Inggris atau bahasa China-nya, kalau misalnya Kak ada milih bahasa Inggris nih, nah, itu minimal level atau skor yang kita harus dapat itu berapa sih, Kak? Misalnya TOEFL-nya atau pakai IELTS atau pakai apa misalnya? Jadi kalau IELTS saya kurang tahu ya, karena saya udah lupa kan dalam hal daftarnya kemarin 3 tahun lebih yang lalu ya. Kalau TOEFL itu seenggak-enggaknya minimal 500. Iya, 500 udah bisa nge-apply. Baik, jadi untuk minimal TOEFL-nya 500 ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang masih ingin menambah nih skill bahasa Inggrisnya dan juga ingin kursus-kursus nih, mungkin bisa diingetin lagi, bisa join banget di Band Raya English Course gitu ya, di salah satu kursusan yang ada di Kampung Inggris Pare gitu. Dan juga ada kelas TOEFL-nya loh teman-teman yang lagi promo juga nih. Oke, mungkin bisa
Lanjut nih Kak. Nah, untuk tadi kan udah masuk nih Kak ke kuliahnya sehari-hari ya Kak ya untuk kayak bahasa Inggris. Nah, untuk tunjangan-tunjangan tuh juga pasti ada kan Kak ya. Itu apa aja sih tunjangannya yang diberi oleh beasiswa yang Kak Adam dapat gitu? Oke, jadi untuk beasiswanya itu biasanya mengcover uh, tuitions atau biaya-biaya kayak semesteran gitu-gitu. Kemudian kalau misalnya awal-awal dulu biasanya dikasih uang berangkat juga, terus dari Sinanya biasanya kasih uang saku. Cuman banyak dikitnya itu tergantung kota-kotanya. Jadi kan di Cina kan banyak kota ya, kayak di kita ada di Jawa, ada di Sumatera. Di sana juga aja kayak standar-standarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ke kota yang besar, itu biasanya uang sakunya lebih besar. Sedangkan kalau misalnya kita ke kota yang lebih kecil, itu biasanya uang sakunya lebih kecil. Jadi hampir bisa dibilang beasiswanya mencakup semuanya sih. Kita bawa diri kita, kemampuan kita, mental kita, dan impian kita aja ke sana. Oke, siap Kak. Jadi teman-teman yang masih bingung apa uang makannya juga masuk apa enggak, uang transport hidup dan lain-lainnya masuk apa enggak? Berarti masuk ya Kak Adam ya? Iya, oke. Mungkin tadi kalau misalnya bahas tentang ini Kak, tunjangan ya Kak. Di Cina menurut Kak Adam itu biaya hidupnya itu lebih tinggi apa lebih di bawah Indonesia sih Kak kalau boleh tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti misalnya udah dapat nih tunjangan dan lain-lain, tapi misalnya teman-teman juga kurang informasi nih ternyata ya nih Kak. Terus tapi teman-teman juga belum memikirkan tentang hal-hal itu tunjangan dan lain-lain gitu. Mungkin Kak Adem juga bisa ngasih informasi gitu untuk biaya hidupnya tinggi atau seperti Indonesia atau Oke, nah jadi ini menarik nih. Jadi kan kalau misalnya kita dengarnya kuliah luar negeri, itu perspektif kita tuh wah biaya hidup mahal, terus segala apa-apa mahal. Kalau misalnya pun kita dikasih orang tua dari rumah tuh kadang nggak seberapa nyampe ke sananya gitu. Nah kalau di China ini sedikit berbeda. Jadi sebenarnya masih balik tergantung ke kota mana dulu. Kalau misalnya kita sekolahnya di ibu kota kayak di Beijing atau di kota-kota yang udah kayak besar banget kayak Shanghai misalnya, nah, itu biaya hidupnya pasti lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita kehidup ke kota-kota yang lebih cenderung lebih kecil gitu. Ibaratnya itu kalau misalnya kita di Indonesia, kalau misalnya kita kuliah di Jakarta atau di Bandung, itu pasti beda biayanya sama kita kuliah di Jogja. Nah, sama. Jadi di Sini juga gitu. Jadi kalau aku berkaca sama diriku, aku kan kuliahnya bukan di kota bukan kayak ibu kota gitu ya. Jadi kayak ke kota level 2 kalau misalnya sebutnya. Jadi kayak lebih ke kota lain lah gitu. Kota memang kota susah anak belajar gitu. Jadi kehidupan aku di sana tuh per bulannya aku itu habis untuk konsumsi itu sekitar 1,5 juta dirupiahkan. Nah itu udah termasuk makan, udah termasuk jajan-jajan dikit gitu, ngopi-ngopi. Terutama karena aku anak cowok kali ya, atau mungkin karena ya aku secara pribadi aja aku orang kurang bisa masak dan kurang suka masak. Jadi kayak mau ambil gampangnya aja gitu ya. Penting badanku nggak ganggu. Jadi aku beli terus ke kantin gitu. Dan itu tadi per bulannya paling habis 1,5 juta, paling kencing-kencing kalau misalnya lagi boros-borosnya, kalau lagi banyak jajan mungkin 1,8 juta kalau dirupiahkan. Jadi masih sangat terjangkau. Terlebih lagi kalau misalnya kita kan kalau anak-anak yang internasional yang kuliah ke China itu kan wajib di dorm gitu, wajib di asrama. Nah, jadi kita kan hidupnya di wilayah atau di komplek kampus gitu. Jadi barang-barang yang ada di komplek kampus, terus makan-makanan di kantinnya segala macam itu kan bisa dibilang mungkin disubsidi kali ya. Soalnya terasa lebih murah gitu. Jadi apa-apa yang ada di dalam kampus itu biasanya harganya lebih cenderung lebih murah daripada luar. Jadi ya untuk kita yang mahasiswa yang hemat-hemat ini pas banget gitu. Jadi itu tadi. Jadi kalau kalian mau kuliah ke sini, aku rasa pasti kalian nggak merasa terlalu banyak perbedaan sama di kita. Mungkin anggaplah kayak kita lagi kuliah di Bandung gitu, atau kayak kuliah di Jakarta pun mungkin nggak nyampe. Masih mahal kuliah di Jakarta kayaknya daripada kuliah di tempat. Jadi ya kayak kuliah di Bandung lah, kuliah di Bandung atau kuliah di Jogja mungkin biaya per bulan untuk konsumsi. Oke, siap nih Kak. Dan udah informasinya udah jelas banget ya teman-teman. Jadi nggak semahal atau se-high class yang teman-teman kira gitu ya di China gitu. Oke, mungkin setelah itu nih Kak Adam,
kan Kak Adam ini udah beberapa tahun nih ya di China gitu ya. Kalau boleh tahu berapa tahun Kak di China dan sampai sekarang, oh sekarang kembali ke Indonesia ya Kak? Iya. Iya, jadi kemarin saya di Cina udah 2 tahun. Di Cina 2 tahun, terus yang berita tentang corona merebak kemana-mana kan. Jadi heboh banget waktu itu. Jadi orang dulu nenek saya sama keluarga saya itu pada panik gitu kayak, oh, udah pulang pokoknya pulang nanti ya, kamu tidak apa-apa susah pulangnya, mending pulang sekarang. Jadi waktu beritanya baru mau muncul langsung pulang semuanya. Dulu kalau nggak salah lumayan heboh di berita. Saya sampai masuk Global TV, TVRI, RCTI gitu-gitu masuk berita kedatangan anak-anak dari Cina gitu. Saya diwawancara dan segala macam. Nah, jadi kalau dihitung dari hari aku pulang itu sampai sekarang sudah hampir 2 tahun. 1 tahun lebih lah. 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulanan. Iya, baik gitu ya. Jadi gara-gara tiba-tiba ada COVID gitu ya, ada berita langsung tiba-tiba langsung pulang aja gitu ya Kak Adam ya. Oke, nah selama Kak Adam sebelum pulang nih ke Indonesia, waktu masih di China nih Kak, pastinya pertama kali datang ada budaya-budaya yang beda nggak sih Kak ya pasti ya dari Indonesia? Dan mungkin bisa diceritain nih Kak Adam, ke culture shock-nya itu di sana itu ada apa aja sih Kak? Misalnya kayak dari kesehariannya mereka, atau misalnya apa budaya sopan santunnya, atau misalnya ambis-ambisnya mereka gitu ya. Mungkin bisa diceritain nih oleh Kak Adam. Oke, jadi kalau budaya lumayan ini ya, yang sangat berbeda sama kita ya, karena mulai dari kebiasaan, terus mulai dari cara mereka dalam menghadapi sesuatu itu lumayan berbeda dari kita. Jadi dulu aku ingat tuh waktu pertama kali sampai ke Shanghai, itu pertama kali nyampe ke China, itu yang paling bikin culture shock itu toilet. Jadi kan kita kan di Indonesia kan pakai air kan. Nah, jadi di sana kan orang-orang pakai tisu. Jadi kayak sama kayak Jepang juga, kayak Korea juga semuanya pakai tisu. Jadi di situ kita lumayan bingung gimana nih gitu nggak ada air gitu kan. Jadi ternyata harus beli tisu dulu gitu-gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi si Jasmine mention masalah ambis. Di China itu kalau misalnya kalian datang ke kampus, itu kerasa banget kalau orang-orang ke sana tuh berjuang keras untuk belajar. Karena apa? Karena persaingan mereka tuh tinggi. Persaingan di Cina itu kan orangnya ada berapa? Pokoknya dia kan populasi terbanyak di dunia kan, China. Dan mereka itu semuanya berlomba-lomba untuk jadi makmur, berlomba-lomba untuk mencapai puncak. Jadi semua orang itu highly motivated gitu. Semuanya tuh sangat bersemangat dalam belajar. Jadi mereka itu belajarnya pagi ke kelas, siang ke kelas, malam masih ramai kelas. Walaupun bahkan kadang nggak ada kelas, nggak ada dosennya gitu. Jadi orang-orang datang aja ke kelas buat belajar, biar mereka dapat suasananya itu loh belajar. Perpustakaannya rame banget. Kalau misalnya aku sering berkaca sama yang aku pernah berapa kali ke perpus di daerah kita ya, misalnya di Indonesia ya. Ya tenang itu aja gitu kayak banyak kosong kan masih kayak tenang ini terus kayak manusianya beberapa aja gitu. Kalau di Cina itu kadang kita nggak kebagi tempat duduk. Jadi semuanya itu ada yang sampai ketiduran, ada yang sampai bukunya bertumpuk-tumpuk gitu. Memang mereka tuh kalau masalah belajar itu mereka ambis banget. Terus masalah kebiasaan mereka itu kan di Cina kan kalau misalnya kita dalam suasana kampus itu biasanya mereka budaya berjalan kaki. Sebenarnya nggak dalam kampus aja, di luar juga mereka sering jalan kaki. Jadi waktu pertama-tama datang itu berasa kayak, wah gila capek banget katanya. Kemana-mana jalan kaki, kemana-mana jalan kaki. Sedangkan kalau di kita, kemana-mana naik ojek. Atau kemana-mana naik motor gitu, naik mobil. Sedangkan di sana kemana-mana jalan kaki. Jadi waktu di awal-awal dulu lumayan berasa capeknya, berasa anehnya, berasa nggak biasanya. Jadi ya kalau bilang culture shock sih culture shock banget di awal-awal. Cuman ya paling sebulan 2 bulan setelah itu mulai kebiasa. Justru kayak saya ini udah mulai kayak orang Cina tingkah lakunya kan di sana. Jadi ikut. Maksudnya kayak bisa belajar nih. Kita kalau nyata-nyata di kamar leha-leha tuh jadi kepikiran, kayaknya aku terlalu santai deh gitu-gitu. Jadi berangkat ke kelas gitu-gitu. Jadi ya tinggal di kampus di Cina itu suasananya tinggal di asrama itu lumayan menambah semangat sih, menambah motivasi kita untuk lebih maju lagi. Gitu sih. Oke, baik. Berarti emang benar-benar banyak gitu ya perbedaan budaya di Indonesia gitu. Apalagi yang teman-temannya yang pada ambis-ambis gitu sampai tidur di perpustakaan ya Kak Adam ya.
Oke, nah untuk teman-teman nih mungkin juga yang udah punya, dream gitu ya, punya mimpi kalau misalnya pengen scholarship salah satunya di China gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung, berpikiran nih kalau misalnya teman-teman di sana itu lingkungannya positif, pada ngajak untuk belajar, untuk ambis gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin dari sekarang juga udah mulai di ini nih, diasah nih jiwa ambis-ambisnya gitu ya. Tapi, tetap juga jangan lupa untuk, mmm, mengingat gitu ya skill-skill yang lain gitu ya. Salah satunya juga skill bahasa Inggris yang udah disebut sama Kak Adam tadi gitu ya. Oke, next question mungkin, masuk ke dunia yang udah lebih dewasa nih, Kak, bisa nggak sih, Kak, kuliah sambil kerja part-time gitu ya? Mungkin di China, di Jepang, di Korea, itu kan mahasiswanya kan udah terkenal kayak, mereka itu suka, sambil part-time gitu ya, dan mengatur waktunya tuh gimana sih, Kak, kalau misalnya boleh tahu gitu? Mungkin banyak juga dari teman-teman Kak Adam yang, anak itu ambis banget, tapi ternyata dia juga bisa nih ngatur waktunya dengan organisasinya mereka, dengan part-time-nya mereka, kayak gitu. Atau mungkin Kak Adam juga ada cerita part-time di sana, atau bagaimana nih, Kak? Boleh diceritakan. Oke, jadi kalau di masalah kerja ya, di China itu sebenarnya agak lumayan complicated ya, lumayan rumit. Jadi kalau misalnya kita datangnya ke sana dengan visa pelajar, status kita di sana sebagai pelajar, itu kita nggak boleh kerja sebenarnya, secara resminya. Cuman pada kenyataannya di lapangannya ternyata masih ada anak-anak yang ya bisa pandai-pandai dapat cari celah gitu, tetap aja kerja gitu. Cuma kerjanya juga bukan kerja yang terlalu mencolok. Misalnya paling kalau misalnya di restoran dia kerjanya di dapur gitu, di belakang gitu-gitu kalau mau part time. Karena apa? Karena ada policy di China itu atau peraturan di China bahwa orang yang datang ke China itu harus sesuai dengan visanya. Aktivitasnya di China itu harus sesuai dengan visanya. Jadi kalau misalnya dia datang sebagai pelajar, maka dia hanya boleh belajar, nggak boleh kerja. Kebalikannya, kalau dia datang sebagai pekerja, maka dia nggak boleh sambilan belajar. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh sambil kuliah gitu maksudnya. Nah jadi gitu. Jadi sebenarnya beda dengan Jepang atau Korea yang kita juga tahu ya. Aku dapat informasi juga dari teman-teman banyak yang sambilan kerja dan katanya mudah dapat kerja di sana sambilan di restoran jadi pelayan gitu. Kita katanya mudah gitu. Dan upahnya lumayan tinggi. Nah, cuman sayangnya di China itu kita nggak bisa terlalu terang-terangan kalau mau kerja. Jadi kalau memang nantinya udah lincah di sana, kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang lincah cari kesempatan, ya gitu kan, mungkin bisa. Karena ada teman-temanku yang bisa. Cuman itu tadi, sumput-sumputan. Gitu sih. Oke, baik. Berarti emang kalau di China agak beda ya kalau misalnya sama Jepang sama Korea yang masalah part-time gitu ya, Kak. Mungkin, ini nih, Kak, kalau misalnya tapi ada kan, Kak, temennya Kak Adam tadi yang, sempet dapet gitu ya, Kak, ya? Nah, itu, temennya Kak Adam itu yang sempet dapat part-time itu tetap bisa ambis nggak sih, Kak? Dan itu mungkin, mereka juga cerita nggak sih, Kak, kalau misalnya cara bagi waktunya gitu, time management gitu? Atau mungkin dari Kak Adam juga kan ada organisasi ya, tadi juga menjadi delegasi dan lain-lain, itu mungkin juga apa, gimana sih tips and triknya gitu, memanajemen waktunya gitu, Kak? Iya. Jadi kalau misalnya kalau yang sambil kerja itu biasanya capek banget itu pasti. Mereka bisa sambil kerja, sambil part time gitu. Cuma kelihatan dari gitu dari penampilan dan terus kayak dari wajahnya kelihatan capek banget. Emang ya, cuman ya itu tadi ada kalau mau mendapatkan sesuatu ya harus usaha kan ya, harus ada yang dikorbankan. Mungkin dengan waktu istirahatnya. Nah untuk saya kasusnya kayak kan lumayan aktif di organisasi dan kegiatan gitu. Cara saya men-manage waktu saya biar semuanya bisa jalan itu dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu aja intinya. Jadi apa yang ada di depan mata kita kerjain, apa mata kita kerjain. Jangan nanti dulu deh, nanti dulu deh. Karena apa? Karena kalau misalnya ditunda-tunda, nanti dulu deh. Ternyata waktu kita mau ngerjain, kebentur lagi dengan hal lain. Jadi nggak dua-duanya jadi nggak maksimal. Jadi mending kalau misalnya ada apa-apa, ya kerjain semua. Memang yang dikorbanin apa? Dikorbanin ya waktu-waktu leha-leha, waktu-waktu scrolling IG atau guling-guling kasur, nah itu yang dikorbanin. Ya cuma itu tadi, semua itu ada harganya. Semua apa yang kita inginkan itu ada harga yang harus kita bayar.
Dan kalau misalnya kita nggak bayarnya pakai materi, ya kita harus bayarnya pakai tenaga dan kenyamanan kita. Iya, baik. Jadi itu ya teman-teman tips and triknya dari Kak Adam gitu. Scroll-scroll media sosialnya dan rebahan-rebahannya agak dikurangin gitu ya, mulai dari sekarang gitu ya. Mulai belajar untuk memanajemen waktu dengan baik gitu. Oke, boleh-boleh nih Kak Adam tipsnya. Nah, untuk yang selanjutnya nih Kak Adam, untuk pengalaman-pengalamannya Kak Adam yang paling menarik nih, atau ada beberapa gitu ya Kak ya, boleh nih diceritain yang didapat sama Kak Adam selama Kak Adam jadi mahasiswa di China gitu. Pasti udah banyak kan Kak ya, kayak entah dari circle pertemanannya, terus ke pengalaman di apa ke organisasi dan lain-lainnya kayak gitu Kak. Boleh nih Kak Adam. Oke, jadi selama di Cina 2 tahun itu saya banyak hal yang saya laluin ya, terus banyak hal juga yang saya ikutin. Jadi bisa dibilang saya itu anaknya yang aktif banget, yang kayak mungkin hiperaktif ya orang bilang ya. Dikit-dikit ke kantor, dikit-dikit ketemu guru gitu-gitu. Jadi waktu saya di kuliah itu saya tuh banyak banget ikut kegiatan. Ada yang namanya senam lantai, sampai senam lantai pun ikut, terus kayak performance lomba kesenian gitu ikut, lomba cari ajang bakat ikut, terus organisasi kayak student union kayak apa ya, kayak BEM mungkin ya, cuman di situ khusus mahasiswa internasional aja juga ikut, jadi semuanya ikut. Jadi kalau misalnya dilihat di list daftar di kantor tuh, di kantor gurunya, list-list apa daftar-daftar mahasiswa tuh namaku tuh jarang nggak ada gitu, selalu ada. Nah, itu juga alasan kenapa kalau misalnya aku selama di Cina itu, di kota kami itu, kalau misalnya ada urusan hal-hal yang berhubungan berbau keindonesiaan, atau sesuatu yang berhubungan bilateral antara Cina dan Indonesia, itu biasanya aku selalu diikutsertakan, dan biasanya selalu ditunjuk untuk memimpin tim. Nah, itulah kenapa mungkin kalau kalian lihat tadi di profilku, aku di awalnya terpilih sebagai wakil ketua PPIT, kemudian setelah tahun berikutnya dipilih jadi ketua PPIT. Karena ya saya bilang aku lumayan aktif di situ. Nah, dulu ada suatu program yang aku tuh ingat banget, berkesan banget tuh aku. Jadi di tahun 2019 itu guru-guru kan kepala sekolah terbaik Indonesia itu dikirim ke China untuk mendapatkan pelatihan. Itu program Kemendikbud kalau nggak salah. Jadi kepala sekolah yang dianggap terbaik di daerahnya itu dikirim ke China untuk pelatihan. Dan ternyata kebetulan itu diadakannya di kampusku. Jadi kaget kan aku waktu aku lagi tidur tuh ditelepon sama guru Adam, katanya bisa bantu nggak? Uh, ada acara Indonesia yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Kamu bantu atur katanya. Oke, aku oke kan. Cuma waktu itu bayanganku itu bahwa yang bakal datang tuh anak-anak mahasiswa. Jadi aku udah rapi-rapi kan, mana mahasiswa nih, apa ya namanya cowok kan, bakal jadi cewek nih gitu-gitu, bakal banyak temen-temen nih gitu. Jadi rapi-rapi dong gitu. Ternyata yang datang lah kok ibu-ibu bapak-bapak semua gitu. Ternyata yang datangnya ternyata kepala sekolah, kepala dinasan gitu-gitu yang datang. Nah, mereka kaget pertama, ternyata di sini ada orang Indonesia katanya. Kok kalian bisa dari sini gitu. Nah, terus dijelasin kan ternyata saya di sini kuliah dan segala macam. Nah, yang sangat kebetulannya lagi, ternyata salah satu dari mereka itu adalah temannya ayah saya. Jadi ternyata perwakilan dari Sumatera Selatan itu kan, saya kan aslinya dari Sumatera Selatan. Nah, ada juga perwakilan dari Sumatera Selatan. Ternyata dia itu temannya ayah saya. Dia tuh kenal dengan saya. Jadi waktu dia lihat saya katanya, Adam, kamu tahu dengan saya katanya. Enggak om, siapa om? Saya ini Om Roni, teman bapak kamu. Oh gila, kataku udah jauh-jauh ke Cina, udah kayak udah berasa udah di ujung dunia banget nih. Ternyata masih aja ketemu sama orang sekota gitu. Jadi itu kegiatannya berlangsung kurang lebih sekitar 2 minggu. Terus di situ saya juga belajar banyak, kenal banyak orang, kenal petinggi-petinggi Kementerian Pendidikan gitu-gitu. Jadi kayak ketemu sama petinggi-petinggi kedutaan. Di situ saya merasa itu pengalaman yang luar biasa. Selain relasi saya bertambah, pengalaman saya bertambah, teman saya bertambah, dan itu pengalaman yang menurut saya sangat berkesan dan nggak pernah bakal saya lupakan.
Baik, berarti emang benar-benar banyak banget ya experience-nya Kak Adam dan juga yang lucu-lucu tadi ya. Terus juga ketemu sama orang sekota gitu, padahal udah jauh-jauh ke China gitu. Ternyata temennya ayahnya Mas Adam sendiri gitu ya. Oke, next question nih Mas Adam. Mungkin juga yang terakhir nih Mas, tips and trick buat teman-teman nih untuk bisa ngeraih beasiswa, entah itu khususnya di beasiswa yang sama ya dengan Kak Adam, atau mungkin nanti di beasiswa yang lain yang sama-sama di China, atau mungkin beasiswa apapun yang untuk teman-teman yang pingin gitu ya. Mungkin ada tips and trick dari Kak Adam sendiri dan juga ada closing statement gitu Kak Adam sebelum masuk ke sesi Q&A. Oke, jadi intinya pada dasarnya kalau misalnya kalian tertarik untuk dapat beasiswa kuliah ke luar negeri kemanapun itu, yang paling penting itu adalah bahasa. Karena apa? Karena tanpa bahasa kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahasa itu jembatannya, ibaratnya. Jadi kalau kita mau kuliah ke luar negeri, gimana mau kita belajarnya kalau komunikasinya pun kita nggak bisa. Gitu. Jadi pada intinya, pelajarinlah bahasa. Bahasa apa? Seenggak-enggaknya kalau kalian belum sanggup belajar bahasa yang memang asing banget gitu, kayak bahasa China atau bahasa Korea, bahasa Jepang yang memang pada dasarnya kalau mau belajar mungkin dari nol ya. Seenggak-enggaknya pelajarilah bahasa internasional. Bahasa internasional apa? Bahasa Inggris. Jadi sebelum kalian kuliah ke luar negeri, kalau memang kalian ada minat dan ketertarikan untuk kuliah ke luar negeri, mulai sekarang dalamilah bahasa Inggris. Karena apa? Kalaupun suatu saat kalian nggak jadi ke luar negeri, kalau kalian udah punya bekal mampu berbahasa Inggris yang bagus gitu, yang fluent gitu, yang lancar, maka itu pasti nanti jadi benefit bagi diri kalian sendiri. Baik itu di dalam dunia kerja, mau dalam dunia lingkungan. Bahasa Inggris itu saat ini sudah bukan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang jadi option menurutku, bukan sesuatu yang bisa kita pilih mau belajar atau enggak. Bahasa Inggris itu udah suatu keharusan. Kalau misalnya kita pengen punya masa depan yang cerah, bahasa Inggris itu sudah keharusan. Jadi kalau mau masa depannya, saya nggak bilang bahwa saya sudah sukses ya, saya masih kuliah di sekolah. Cuman kalau aku mau berbagi apa viewpoint aku, bagiku bahasa itu membantuku banyak dalam berbagai situasi bagiku untuk sampai saat ini. Aku bisa di titik poin ini sedikit banyak itu karena aku bisa berbahasa asing. Jadi sebegitu banyaknya manfaat kita untuk bisa berbahasa asing, terutama bahasa Inggris ya. Jadi untuk pesanku untuk teman-teman sekalian, kuasailah bahasa Inggris, seenggak-enggaknya bahasa Inggris. Itu aja. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman nih udah dapat tips and trick dari Kak Adam dan juga udah diingetin nih sama Kak Adam seenggak-enggaknya bisa fluent di bahasa Inggris ya, di kemampuan English skill dari teman-teman gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adam untuk sesi sharing-nya. Mungkin kita cukupkan dulu terlebih dahulu sampai saat ini. Dan setelah ini akan ada sesi Q&A nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang masih bingung, yang masih ada pertanyaan, atau mungkin tadi jaringannya agak-agak error gitu ya, jadi kayak kurang terdengar gitu. Bisa ditanyakan kembali ke Mas Adam. Bisa teman-teman untuk fitur raise hand-nya di-on-kan atau langsung saja on mic atau chat di room chat Zoom-nya gitu. Oke, untuk teman-teman ditunggu mungkin yang sudah ada pertanyaan boleh langsung saja untuk raise hand atau on mic. Oke, kayaknya teman-teman ini masih pada malu-malu nih Mas Adam buat nanya nih ya. Atau mungkin ini sama sambil malam mingguan nih Mas Adam ya. Oke. Ya, mungkin sambil menunggu teman-teman nih, sambil menunggu teman-teman misalnya masih ngerangkai kata-kata untuk pertanyaannya ke Kak Adam, diingetin lagi kepada teman-teman yang masih bingung nih nyari tempat kursusan atau ingin memperdalam gitu English skill dari teman-teman atau ingin tahu nih skor TOEFL dari teman-teman tuh berapa gitu untuk
kemampuan teman-teman itu sampai mana sih gitu. Bisa banget untuk ditengok nih IG-nya dari Band Raya English Course. Nah, ini sudah ada di layar teman-teman juga ya. Sudah ada banyak juga lagi promo-promo nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa banget nih ada TOEFL Prediction Test yang daftar sekarang akan mendapat potongan dari 75.000 menjadi 35.000. Dan sudah ada cara daftarnya nih tertera di layar teman-teman. Jadi langsung saja juga ada gratis e-sertifikat nih teman-teman. Langsung saja kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih sampai mana sih skill teman-teman dan juga skornya itu berapa di kursusan Band Raya English Course ini, khususnya di program TOEFL. Dan juga jika ingin yang program lain bisa banget ditengok di IG-nya Band Raya, ya di Band Raya EC. Program apa aja sih dan juga bisa memperdalam skill-skill English apa aja sih gitu. Oke, baik. Sampai sini masih apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Itu kayaknya di kolom pertanyaan ada yang bertanya. Oh iya, siap. Sudah ada pertanyaan dari Kak Henida Vindila. Izin aku bacakan ya, Kak Adam. Malam Kak, mau bertanya. Tadi kan sempat menyinggung tentang sertifikat untuk salah satu syarat dari dokumen. Nah, sertifikat seperti apa ya? Lalu, jika tidak punya sertifikat, apa tidak bisa mengikuti beasiswa tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin sebelum Kak Adam menjawab nih, Kak Adam, aku mau ingetin dulu ke teman-teman, ada kelewatan nih, ada promo juga nih akhir bulan ya, diskon 85% dan juga harga normalnya itu 300.000 loh teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa banget pendaftaran maksimalnya itu jam 5, maksimalnya tanggal 28 atau besok nih pendaftaran maksimalnya. Jadi teman-teman langsung aja capcus langsung chat ke CP yang tertera di layar teman-teman gitu ya. Oke. Mungkin kepada Kak Adam bisa dijawab terlebih dahulu pertanyaan pertama dari Kak Henida Vindila. Oke, halo Henida. Sekarang aku bakal jawab pertanyaannya. Jadi yang maksud saya sertifikat itu lebih ke sertifikat bahasa sih. Jadi kalau misalnya kita mau daftarnya pakai TOEFL, maka kita harus siapkan sertifikat TOEFL. Kalau misalnya kita ternyata Indonesia belajar Mandarin, gitu lebih bagus lagi kalau punya sertifikat Mandarin. Jadi yang saya maksud itu sebenarnya lebih ke sertifikat bahasa. Jadi kalau sertifikat yang lain-lain, misalnya si Henida tadi pernah ikut kegiatan apa, pernah menang lomba apa, pernah ikut seminar apa, itu boleh saja bisa juga diikutkan di waktu apply dokumennya bisa diikutkan. Cuma kalau nggak ada juga nggak apa-apa, itu nggak masalah. Jadi itu sifatnya additional atau sifatnya tambahan aja. Itu bakal nambah value kamu. Itu bakal nambah nilai kamu di mata yang rekrut gitu, yang pilih-pilih siswanya. Itu bakal nambah nilai kita. Cuma kalau nggak ada nggak apa-apa. Itu bukan suatu hal yang harus bukan suatu yang harus banget kita siapkan. Yang harus banget kita siapkan itu sertifikat bahasa. Kalau bahasa Inggris itu TOEFL, kalau misalnya pakai bahasa Mandarin, itu kita siapkan yang namanya HSK. HSK itu sama kayak TOEFL, cuma untuk bahasa Mandarin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Adam atas jawabannya. Jadi kepada teman-teman, mungkin yang belum ada sertifikat untuk pengalaman atau misalnya organisasi atau lomba-lomba, itu tidak apa-apa ya Kak Adam ya. Yang penting ada sertifikat bahasa itu tadi, entah itu TOEFL atau yang tadi untuk bahasa China ya. Untuk skor TOEFL-nya minimal berapa Kak Adam? 500 ya Kak Adam? Iya, kalau Iya, untuk jadi TOEFL itu seenggak-enggaknya 500. iya, untuk skor TOEFL-nya jadi 500 ya, teman-teman, untuk minimalnya. Ya, baik. Kepada Kak Henida, apakah sudah menjawab?
Oke, sudah menjawab ya. Baik, terima kasih informasinya. Terima kasih kembali Kak Enida. Oke, next question nih, Kak Adam. Ada dari Kak Alif Hidayatul. Selamat malam Kak, untuk surat rekomendasi itu kita yang tulis atau pihak yang dimintai rekomendasi, terus dokumennya apa perlu di apostille sama notaris? Terima kasih. Mungkin ini itu ya Kak Adam, Kak Alif bingungnya itu surat rekomendasinya itu kita yang menulis atau dari sekolah diuruskan oleh pihak TU mungkin ya Kak Adam biasanya ya, atau dari China-nya langsung atau bagaimana nih Kak Adam? Oke, jadi surat rekomendasi ini termasuk salah satu surat yang sangat penting ya. Jadi kalau nggak ada ini kita biasanya nggak bisa daftar. Jadi surat rekomendasi ini itu bisa pertama didapat dari sekolah, dari kepala sekolah biasanya, atau kedua dari lembaga-lembaga tertentu yang resmi dan support kita untuk ikut pembelajaran di Cina. Nah, jadi kalau misalnya dapat dari sekolah, itu sebenarnya nggak perlu sampai ke notaris juga. Jadi intinya di surat itu ada tanda tangan kepala sekolah dan isi bahwa sekolah atau kepala sekolahnya itu merekomendasikan kita untuk mengikuti beasiswa. Nah, siapa yang buat suratnya itu sebenarnya tergantung dengan situasi di sekolah kamu. Jadi kalau misalnya contohnya di sekolahku waktu itu, TU-ku itu dia belum berpengalaman buat surat rekomendasi untuk luar negeri. Jadi aku cari sendiri. Jadi aku cari sendiri gimana formatnya, aku tanya-tanya orang yang sudah pernah kuliah luar negeri gitu kan. Rata-rata karena anak-anak yang pernah luar negeri itu pasti pernah buat surat rekomendasi. Jadi aku tanya kan gimana bentuknya, kira-kira referensinya gimana. Terus setelah aku dapat contoh-contohnya, aku buat sendiri, aku ajukan ke kepala sekolah. Kebetulan karena waktu itu aku ketua OSIS, jadi akrab sama kepala sekolah. Jadi kayak main aja gitu kantor kepala sekolahnya, datang aja gitu, Bu, ini Bu aku butuh ini. Oh iya mana lihat ini, lihat, oh ya udah benar nggak apa-apa, ditandatangani dicap, udah dapat surat rekomendasi. Nah itu surat kalau dapat dari sekolah. Nah cuman kalau misalnya sekolah kalian punya pengalaman atau TU kalian bisa buatinnya, itu lebih enak. Itu lebih enak karena apa? Karena kita berarti nggak banyak kerjaan. Kita cuma butuh bilang, oh saya butuh surat rekomendasi buat pergi sini. Nanti sekolah yang buatin, langsung tanda tangan, langsung di-approve, jadi deh surat rekomendasinya. Jadi itu intinya balik ke keadaan sekolah masing-masing. Ada sekolah yang mungkin lebih fleksibel dengan hal seperti ini, atau juga mungkin ada sekolah-sekolah yang belum terbiasa atau belum pernah ada pengalaman. Jadi sehingga mereka mungkin TU-nya belum tahu atau belum punya contoh suratnya. Jadi kadang itu harus kita sendiri yang buat. Cuma itu tadi balik ke sekolahnya masing-masing. Oke, baik. Bisa dicatat juga ya teman-teman. Jadi semuanya itu kembali ke sekolah teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya memang sudah ditanyakan ke pihak TU mungkin atau pihak kantor atau mungkin juga di wali kelas kalian, wali kelas teman-teman, kalau misalnya bisa dan sudah ada surat rekomendasi gitu ya, sudah terbiasa untuk membuat surat rekomendasi, berarti bisa banget langsung minta ke tata usaha atau misalnya ke guru-guru yang sudah tahu gitu ya alurnya, cara membuatnya, surat rekomendasi itu bagaimana, seperti itu. Jadi bisa kembali lagi ke masing-masing sekolah dari teman-teman sekalian gitu ya Kak Adam. Oke, baik. Mungkin kepada Kak Alif Hidayatul, apakah sudah menjawab? Halo, Kak Alif Hidayatul. Oke, sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak Alif. Oke, mungkin next question, apakah masih ada dari teman-teman yang masih bingung atau tadi masih bingung di bagian mana, tapi ternyata jaringannya hilang nih, terus nggak kedengaran tadi suaranya saya atau suara Kak Adam ya. Nah, boleh banget ditanyain lagi di kolom chat atau langsung on mic nih, teman-teman. Oke, baik. Apakah masih ada? Iya, mungkin sambil menunggu ya Kak Adam ya. Sambil menunggu ada pertanyaan lagi, ini kita bakalan ada games kecil-kecilan ya. Oke, sudah ada
pertanyaan lagi di chat nih Kak Adam, sebentar. Oke, mungkin sedang ada kendala jaringan. Mungkin saya lanjutkan lagi untuk menunggu teman-teman yang masih ingin bertanya, yang masih mengetik gitu ya, mungkin ya masih bingung kata-katanya gimana. Setelah ini akan ada games kecil-kecilan nih untuk teman-teman yang bisa menjawab. Ada 3 pertanyaan nih, yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu masing-masing mendapat kesempatan untuk TOEFL prediction nih di Band Raya English Course. Nah, kapan lagi sih teman-teman ya dapat kesempatan gratis nih TOEFL prediction di Band Raya English Course, dan juga kita bisa tahu nih kemampuan teman-teman itu ada di mana sih skillnya dan juga skornya itu berapa gitu ya. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan nih Kak Adam ya, aku mau masuk dulu nih ke sesi games-nya yang selanjutnya gitu ya. Oke, ada 3 pertanyaan ya teman-teman. Ini pertanyaannya nanti kalau misalnya teman-teman sudah tahu jawabannya, langsung aja chat di kolom Zoom, di chat Zoom, atau raise hand terus langsung on mic ya. Karena yang menang, yang bisa menjawab, bisa mendapatkan kesempatan gratis untuk TOEFL prediction nih di Band Raya English Course. Oke, udah siap nih teman-teman semuanya? Pertanyaan yang pertama ya. Oke, siapa nama lengkap dari pembicara kita malam hari ini? Oke, itu pertanyaan pertama. Gampang banget ini teman-teman. Tadi sudah ada CV-nya juga, terus kemudian juga tadi sudah dikenalkan ya, terus juga kalian juga sudah mengenalkan dirinya gitu. Siapa nih? Apakah ada yang masih ingat ya? Kira-kira nama lengkapnya Kak Adam nih. Yuk, atau lagi scroll IG nih, jangan-jangan. Dicari nih. Di IG-nya Ben Raya, following-nya mungkin ada Kak Adam ya, langsung dicari nih namanya. Oke, mungkin karena belum ada, kita next dulu ya ke question yang selanjutnya. Nanti kalau misalnya udah ada yang tahu, langsung aja ya dijawab di chat Zoom atau langsung on mic aja. Yang pertanyaan selanjutnya, apa nama beasiswa yang diterima oleh Kak Adam di China? Nah, ini tadi udah disebut berkali-kali ya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga masih ada yang ingat untuk nama beasiswa yang diterima oleh Kak Adam. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, sudah ada Kak Heni Davindila nih yang menjawab. Kak Adam Amrisma Fasya. Apakah benar nih, Kak Adam? Iya, benar. Oh, Oke, benar banget. lumayan impresif nih, karena jarang ada orang yang tulis nama aku tuh dengan benar, karena nama belakangku tuh agak rumit. Ya, tapi yang ini benar. Iya, benar. Oke, siap-siap. Selamat kepada Kak Heni Davindila, dan juga selamat karena sudah menuliskan nama Kak Adam dengan benar ya, Kak Adam ya tadi ya. Oke, kepada Kak Heni Davindila, nanti mungkin langsung saja oleh dari Band Raya English Course nanti akan ada yang menghubungi ya Kak, atau Kak Hanida bisa langsung saja untuk mengechat di kontak person dari Band Raya English Course yang sudah ada di grup ataupun di Instagram. Nanti langsung saja untuk membicarakan mengenai TOEFL prediction test-nya. Oke, selamat kepada Kak Hanida. Oke, next question tadi yang pertanyaan kedua nih. Apa nama beasiswa yang diterima oleh Kak Adam? Belum ada yang menjawab nih. Oke, sama-sama Kak Nida. Ya, nama beasiswa Kak Adam. Aku kasih clue mungkin ya, depannya itu B. Boleh kasih clue lagi nggak nih Kak Adam? Boleh saya kasih clue-nya? Ya, boleh Kak. Sabuk dan jalan. Oke, sabuk dan jalan ya Kak ya. Oke, ini gampang banget loh. Ini tinggal kalian di bahasa Inggrisin gitu ya. Beasiswanya namanya sabuk dan jalan. Tuh, bahasa Inggrisnya apa nih? Beasiswa sabuk dan jalan. Oke, ini sudah ada jawaban dari Kak Alif Hidayatul, Belt and Road Scholarship. Apakah benar, Kak Adam?
Iya, benar sekali. Oke, bener banget Kak Alif. Selamat Kak Alif mendapatkan kesempatan bersama Kak Henida nih ya untuk mendapatkan um, TOEFL Prediction Test di Band Raya English Course. Oke, selamat Kak Alif. Ya, selanjutnya nih, pertanyaan yang terakhir nih, teman-teman. Ini gampang banget, ini sudah dijelasin sama Kak Adem berkali-kali, dan juga tadi saya juga sudah sempat untuk bertanya lagi nih Kak Adem, untuk teman-teman barangkali tadi ada yang belum dengar gitu ya. Nah, pertanyaannya ini gampang banget, yaitu berapa sih minimal skor TOEFL beasiswa Belt and Road di China? Nah, tadi udah berkali-kali nggak sih Kak Adam ya, kita tadi udah bahas tentang minimal skornya TOEFL ini berapa gitu ya. Boleh nih teman-teman, langsung on mic aja atau langsung chat gitu. Oke, ini udah ada dari Kak Intan Cahyani. Katanya Kak Intan Cahyani 500 nih Kak, minimal skor TOEFL-nya. Apakah benar Kak Adam? Bener gak ya? Iya, benar. Iya. 500. Oke, bener banget. Selamat kepada Kak Intan Cahyani karena berhasil mendapatkan kesempatan TOEFL Prediction Test di Band Raya English Course. Selamat Kak Intan, selamat Kak Alif, dan juga selamat Kak Henida. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, jangan berkecil hati ya kalau misalnya, oke Kak Sinta Amelia, Kak Sinta Amelia, Raisen ini ada pertanyaan kah? Bisa langsung on mic aja Kak, misalnya ada pertanyaan. Atau mungkin jangan-jangan kepencet nih Kak Adam ya. Oke, mungkin Kak Sinta Amelia masih ada kendala ya, kendala jaringan mungkin ya. Ditunggu dulu kalau misalnya Kak Sinta Amelia sudah stabil jaringannya, boleh banget langsung tanya di room chat atau raise hand lagi ya Kak untuk on mic. Oke, ada pertanyaan dari Kak Intan. Nah, ini Kak, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak, dari Kak Intan Cahyani lagi nih Kak. Masih curious mungkin ini ya, karena tadi saya kendala jaringan, apakah boleh dijelaskan kembali mengenai semisal kita kurang dalam bahasa Inggris, tapi untuk di bahasa asing lain, kuliah luar negeri yang kita inginkan, kita lebih unggul. Tadi bagaimana ya, Kak? Oke, jadi berdasarkan informasi yang saya dapat, itu memang untuk beberapa negara itu yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bahasa mereka, itu biasanya kalau misalnya kita bisa bahasa mereka dan kita punya sertifikat bahasanya, itu biasanya kita lebih prioritaskan. Jadi contohnya misalnya di Cina nih, di Cina ini kalau misalnya kalian nggak punya TOEFL, tapi kalau misalnya kalian punyanya HSK, yang mana itu kayak TOEFL tapi untuk bahasa Mandarin, itu bisa. Jadi intinya itu tadi ada dua options. Setahu saya di Korea juga gitu. Di Korea dan di Jepang juga gitu. Jadi ada dua options. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa atau nggak punya TOEFL, maka kalian harus punya sertifikat bahasa mereka. Kalau misalnya kalian di Jepang, berarti saya kurang tahu ya apa nama sertifikatnya. Berarti kalian harus siapin sertifikat bahasa Jepang. Kalau misalnya kalian mau ke Korea, berarti kalian harus siapin sertifikat bahasa Korea. Nah, kalau misalnya kayak saya di China dalam kasusnya itu, berarti kalau misalnya kalian tidak punya TOEFL, berarti kalian harus mempersiapkan HSK atau sertifikat untuk bahasa Mandarin. Sama kayak TOEFL, cuma untuk bedanya untuk bahasa Mandarin. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Adam. Jadi mungkin juga sedikit mengingatkan ya, tadi Kak Adam kan ada dua nih ya Kak ya. Ada yang memang pakai bahasa China dan juga ada yang memang pakai bahasa Inggris. Dan Kak Adam ini yang pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk yang memang memilih di bahasa China-nya, jadi memakai sertifikatnya yang bahasa itu. Kalau misalnya kembali lagi ke negara yang Kak Intan mau kunjungi gitu, yang Kak Intan mau apa, mau menimba ilmu di mana gitu. Kalau misalnya memang di sana membolehkannya sertifikatnya apa atau kriterianya bagaimana, itu kembali lagi
ke negara tersebut. Begitu ya, Kak Adam ya? Iya, benar sekali. Oke. Terima kasih Kak Adam atas jawabannya. Kepada Kak Intan, apakah sudah menjawab? Iya, bagaimana Kak Intan? Iya, terima kasih kembali Kak Intan atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya mungkin ini juga terakhir ya Kak Adam di sesi Q&A pada sharing session malam hari ini dari Kabinet Raya EC. Setelah lulus kuliah, apakah ada masa pengabdiannya nih Kak Adam? Ya mungkin ini pertanyaan yang memang juga teman-teman ini ya kayak Chris juga ya harus mengabdi dulu nggak sih di sana atau langsung kembali nih atau bagaimana sih kayak gitu ya Kak Adel? Ya, jadi untuk beasiswa yang saya ambil itu kebetulan tidak ada. Jadi kita nggak ada ikatan apapun dengan mereka. Jadi setelah kita lulus dari sana, ya udah lepas aja gitu. Kita mau kerja di mana, mau kerja di Cina, mau kerja balik di Indonesia, itu semuanya terserah sama kita. Kita mau nggak kerja pun, mau buka usaha juga boleh. Jadi sebenarnya beasiswa itu nggak ada ikatan apa-apa. Kalau beasiswa yang sama dengan saya, kecuali misalnya kalian ke Cina-nya itu melalui jalur LPDP. Jadi untuk ada juga orang yang ke China itu yang pakai jalur LPDP. Jadi kalau misalnya kalian kuliah di China dengan jalur LPDP, itu maka kalian harus ada keterikatan kalau saya harus ada wajib mengabdi dan segala macam. Cuman untuk di kasusnya dengan saya, kalau misalnya kalian dapat beasiswa yang sama dengan saya, maka kita tidak ada wajib mengabdi dan segala macam. Jadi semuanya bebas. Oke, baik. Terima kasih Kak Adam atas jawabannya untuk di pertanyaan yang terakhir di sesi Q&A kita. Nah, kalau boleh aku simpulin nih ya, kalau dari sharing session kita malam hari ini, dari tadi juga Kak Adep sudah mengingatkan ya kepada teman-teman. Jadi untuk skill English itu sangat-sangat penting ya untuk teman-teman misalnya ingin scholarship nih dimanapun, di negara manapun, seenggaknya minimal bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya bisa untuk bahasa-bahasa yang lain, menambah bahasa yang lain itu sangat-sangat diperbolehkan, tapi minimal skill seenggaknya itu di bahasa Inggris nih. Jadi boleh banget nih teman-teman sekali lagi nih diingetin kalau misalnya ingin tahu nih kemampuan skill bahasa Inggrisnya di mana, terus kemudian skornya berapa gitu ya. Mungkin bisa banget ikut TOEFL Prediction Test-nya di Band Raya English Course dan juga ikut program-program kursus lainnya di Band Raya English Course. Bisa langsung aja cek IG-nya di Band Raya di @bandraya.ec gitu ya. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak diucapkan kepada Kak Adam sebagai pembicara yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, boleh dong teman-teman kasih reaction di Zoom-nya, entah itu tepuk tangan atau semacamnya, atau bilang terima kasih Kak Adam di kolom chat bareng-bareng nih ya, karena Kak Adam di sela-sela kesibukannya masih bisa menjadi pembicara, meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Adam atas sharing session-nya dan juga informasi serta pengetahuan-pengetahuannya untuk kita semua yang ada di sini. Apalagi juga saya ya juga yang mahasiswa juga semester awal-awal ya mungkin ada kepingin scholarship atau gimana ya gitu ya. Teman-teman juga gitu semua gitu ya. Oke, mungkin untuk mengingatkan juga Kak Adam bisa untuk ini ya Kak, untuk webnya yang Scholarship Belt and Road-nya mungkin bisa dikirimkan di chat room nanti di Band Raya EC untuk di-share-kan kepada teman-teman peserta pada malam hari ini. Gitu ya Kak. Oh iya, maaf nih Nyela. Iya, Jadi boleh Kak. bagi teman-teman nanti mungkin yang mau ada tanya-tanya atau mau ngobrol masalah kuliah atau mau tanya-tanya informasi, selama saya tahu dan punya informasi akan saya sharing ke teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ada yang mau komunikasi dengan saya, itu nanti bisa langsung ke IG aja. Soalnya saya kan jarang pakai yang lain-lain. Cuman kalau IG itu kayaknya kemana-mana selalu ada deh. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada yang sesuatu yang tanyakan atau mau komunikasi, nanti bisa langsung ke IG saya aja. Nanti saya ketik di kolom komentar.
Oke, baik. Jadi teman-teman boleh banget nih, kan Mas Adam baik banget nih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan di luar sesi ini, masih bingung besok-besok ya, kalau misalnya kurang apa, kurang datanya atau kurang dokumen dan lain-lain, masih bingung, bisa banget langsung aja di kontak Kak Adam di IG @adamniroe, Oke. Ya, terima kasih banyak Kak Adam atas kesediaannya dan juga telah meluangkan waktu bersama kita di sharing session with Band Raya English Class malam ini. Nah, setelah ini ada sesi foto bersama dan juga ada penyerahan sertifikat nih Kak Adam sebagai bentuk terima kasih dari Band Raya English Course dari sharing session kita malam hari ini kepada Kak Adam. Mungkin kepada uh, Band Raya English Course bisa di-share screen kan sertifikatnya untuk Kak Adam. Iya, berikut adalah Certificate of Appreciation untuk Kak Adam Amris Mafasyah karena telah menjadi Speaker of Scholarship Sharing Session dengan Band Raya English Course pada hari ini. Nah, untuk mengabadikannya nih Kak Adam, boleh banget kita foto dulu ya. Teman-teman bisa nih untuk on cam dulu. Pertama kita foto dulu ya sama sertifikatnya. Mungkin kepada Band Raya English Course bisa di share screen kembali. Kita bisa foto dulu Kak Adam dengan sertifikatnya. Kemudian foto bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Oke, baik. Sambil kita menunggu, mungkin kepada teman-teman bisa on cam dulu nih untuk misalnya pakai kerudung dulu atau bagaimana, bisa siap-siap dulu ya. Oke, pertama kita foto dulu dengan Mas Adam. Oke, akan saya abadikan ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi nih, Kak Adam. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Band Raya English Course yang sudah menyerahkan sertifikatnya kepada Kak Adam. Kita foto dulu bareng-bareng nih, tanpa sertifikat ya, teman-teman. Oke, bisa on cam dulu bersama-sama. Teman-teman yang tadi sudah on cam, ada beberapa nih. Ada Kak Dinda, Kak Henida tadi ya. Boleh banget nih. Yuk, kita tunggu nih. Sebagai bentuk terima kasih kita juga kepada Kak Adam nih, kepada pemateri yang sudah meluangkan waktu nih. Yuk teman-teman, kita apresiasi atas meluangkan waktunya Kak Adam nih malam hari ini. Oke, kita tunggu dulu ya Kak Adam. Teman-teman sudah banyak nih, sudah mulai bermunculan foto. Oke, Kak Henida, Kak Jasmine, Kak Ainun, Kak Nostrat, Kak Putri, Kak Aditya, Kak Alif, Kak Diva, Kak Sharon, dan Kak Hevi mungkin ada kendala jaringan ya. Jadi langsung saja kita foto dulu, abadikan dulu bersama-sama. Oke, ini sudah ada nih beberapa Kak Sharon juga sudah on cam. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman karena sudah mau untuk menyalakan kameranya dan juga foto bersama-sama dengan Kak Adam. Oke, baik. Tak terasa kita udah di ujung acara nih. Waktunya juga sudah menunjukkan pukul 7.50 WIB. Nah, gimana nih teman-teman? Seru dan juga banyak ilmu baru nggak sih pastinya? Oke, semoga diharapin kepada teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi baru, banyak pengetahuan baru dari sharing session kita malam hari ini ya. Baik, sebelum menutup acara pada malam hari ini, karena kita tadi sudah mengawalinya dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa pula. Baik, kepada teman-teman sekalian, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan.
Berdoa tidak dapat dicukupkan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak Adam. Sekali lagi, kita benar-benar menyampaikan terima kasih baik dari Bendera English Course ataupun saya dan juga teman-teman peserta karena sudah meluangkan waktunya. Dan karena seluruh rangkaian acara dan juga keseruan hari ini sudah selesai, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta, pembicara, kembali lagi Kak Adam, karena telah menyukseskan acara hari ini, dan saya selaku MC sekaligus moderator, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Adam, terima kasih teman-teman.